Yosh, minasan, bagaimana puasanya? Lancar kan? Tentunya bulan ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Banyak umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Tentunya banyak dari kalian yang pada saat ngabuburit bermain game kan? Dan kali ini 86 Gadget akan memberikan rekomendasi beberapa game yang kami punya, khususnya game-game pada Nintendo Switch yang cocok kalian mainkan saat ngabuburit. Langsung saja, so let's check it out. Dari urutan kelima, diisi oleh game Let's Go Pikachu dan Let's Go Eevee. Bagi kalian yang pernah bermain Pokemon Go di smartphone, kalian tentunya tidak akan asing dengan grafis dan UI yang ditampilkan dalam game ini. Mekanisme battle yang khas Pokemon, tentunya game ini cocok dengan semua kalangan penggemar Pokemon, baik veteran, casual, maupun newbie sekalipun. Harganya pun sekarang sudah cukup terjangkau. Untuk harga bekasnya sendiri sudah ada pada kisaran 490 sampai 500 ribuan di marketplace, baik toko hijau maupun toko oranye. Dan harga barunya ada pada kisaran 630 ribuan. Pokemon Let's Go ini memang memiliki storyline yang cukup mainstream dalam setiap lini game Pokemon. Ya, kita jadi seorang pemuda, kemudian leveling satu region, grinding, nangkepin Pokemon, ngelawan gym leader, Elite Four, dan akhirnya menjadi champion. Satu yang cukup signifikan di game Pokemon ini ialah hilangnya random counter. Bagian mana yang mirip Pokemon Go? Pada saat kita menangkap Pokemon, kemudian kita deketin, dan nanti screennya akan berubah cukup familiar bagi kita. Dan tentunya bisa langsung menangkap tanpa harus melawan Pokemon yang ada di depan kita atau yang akan kita tangkap tersebut. Di game ini ada 3 mode kontrol, yakni mode handheld, single joycon, dan Pokeball Plus. Handheld mode emang opsi paling aman sih ya, karena akurasinya yang cukup stabil, karena menggunakan koordinasi tombol A dan pakai Zero. Udah, itu doang, tombol A dan Zero. Makanya apabila ada Pokemon yang pengen kalian dapetin, emang pakai mode handheld ini opsi paling aman sih. Lalu single joycon, ya sesuai trailer yang sempat dirilis Nintendo pada saat awal game ini dirilis, kalian akan seolah-olah melempar joycon. Hal yang cukup mengganggu di sini adalah kadang sensornya yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya namanya puasa, sekalian ngelatih sabar lah. Tapi not so bad kok, tidak seburuk itu juga. Kemudian mode Pokeball Plus yang dimana kita mesti membeli lagi Pokeball Plus itu dengan merogoh kocek lagi tentunya. Tapi ini hanya gimmick doang, nggak serta-merta kalian wajib beli juga kok. Urutan keempat, kita rekomendasikan game keluaran Nintendo sejak zaman bahula. Ya, apalagi kalau bukan Mario. Namun ini seri yang New Super Mario Bros. U Deluxe. Seri ini sebenarnya sudah rilis juga di Nintendo Wii U, namun diporting kembali di Switch pada kisaran tahun 2018-an ya kalau gak dia salah. Karena gameplaynya yang cukup nagih, mekanismenya yang masih sama juga, yakni side scroll adventure. Dan plot cerita yang masih sama juga, yang dimana Princess Peach diculik, kemudian Mario dan kawan-kawannya berpetualang dan datang menyelamatkan sang putri. Enaknya game Mario ini ada mode mabar alias main bareng. Ya, bisa sampai 4 orang yang main sekaligus. Lumayan lah ya buat ngisi waktu senggang, terutama ngabuburit Ramadan. Untuk pasaran fisik gamenya yang bekas sekarang sudah berada pada angka 500 ribuan, dan harga barunya sekitar 650 ribuan. Kemudian Animal Crossing New Horizons. Siapa sih fans Nintendo yang gak kenal Animal Crossing? Ini seri game yang dimana karakter di dunianya semuanya adalah karakter hewan dan kita sendiri yang manusia. Walaupun kelihatannya membosankan bagi sebagian orang, namun gameplaynya cukup unik. Layaknya game The Sims, game ini juga menyajikan simulasi yang dikemas cukup epik dan menarik. Dengan grafis yang imut-imut, lucu-lucu, dan backsong yang cukup bikin cozy ala-ala. Inilah mengapa cukup banyak kaum hawa yang memainkan game ini. Game ini lumayan cukup nagih kok, dan pada saat awal perilisannya bertepatan juga dengan awal-awal pandemi COVID-19. Dan sempat menjadikan kaset game ini harganya melambung tinggi. Saya pernah tuh mantau harga Animal Crossing ini, bahkan ada yang sampai pasang harga hampir 2 jutaan untuk game fisiknya. Ya gimana ya, karena pada saat itu fisik game ini cukup langka dan produksinya yang cukup tersendat. karena awal-awal pandemi COVID. Namun tenang, harga fisik game ini sekarang sudah cukup stabil, yakni berada pada kisaran 500 ribuan untuk harga bekasnya dan harga barunya kisaran range 650 ribuan.
Jadi bagi kalian para time traveler yang mau jadi tengkulak, bisa aja tuh balik ke 2020 awal terus jual fisik game Animal Crossing ini. Selanjutnya, ya, Game of the Year pada zamannya, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Game ini menampilkan grafis yang cukup memanjakan mata ya, terutama kalangan fans Nintendo. Konsepnya yang open world menjadikan game ini cukup mengasihkan, dan pada mekanismenya cukup mudah dipahami bahkan oleh newbie sekalipun. Latar belakang cerita game ini cukup dark ya, dimana game ini berfokus pada Link. Iya, Link. Hayo, siapa di sini yang mengira kalau yang kita mainkan itu namanya Zelda? Bukan, namanya Link. Jadi Link ini merupakan ras elf, atau yang dalam game ini disebut dengan Hylian, yang dimana pada zaman dahulu merupakan kesatria harapan kerajaan Hyrule, bersamaan dengan 4 temannya yang juga dari ras berbeda. 4 temannya disebut champion, yang terdiri dari Daruk dari daerah Goron, Revali dari Rito, Urbosa dari Gerudo, dan Nipha dari Zora yang tentunya sangat wangi. Dan juga dengan Princess Zelda. Game ini bercerita setelah 100 tahun berlalu, setelah kejadian kerajaan Hyrule diserang oleh entitas jahat bernama Ganon, Calamity Ganon. Nah, si Link ini merupakan satu-satunya hero yang masih hidup, dan 4 champion lainnya telah gugur dalam melawan Ganon 100 tahun yang lalu. Cukup menyedihkan memang. Sebelum merujuk ke nomor urut pertama, kita bahas dulu beberapa game favorit saya juga di Nintendo Switch ini. Berikut game-gamenya ya. 原因不明の災いに神楽の里存亡の危機近いうちに砦で遠征することになるだろう里を守らねばならん これ使えそう。Emmy hunt down Samus by detecting the sound she makes. And once one sees her, the real hunt begins. To evade the relentless Emmy, your only option is to use Samus's abilities to avoid detection and escape.
Impressive. Now this! Off with you! Dan nomor urut pertama yang cukup berkesan di saya, setelah game The Legend of Zelda Breath of the Wild, game yang paling hype di awal tahun, dan juga sempat menjangkau harga 950 ribuan untuk game fisiknya. Ya, apalagi kalau bukan Pokemon Legend Arceus. Game Pokemon 1 ini sangat berbeda dari game-game Pokemon seri-seri sebelumnya. Ya, karena dalam game ini kita juga cukup dilepas dan kita di sini tidak serta-merta tiba-tiba melawan atau bertemu Pokemon secara random. Bisa saya bilang game ini merupakan perpaduan antara game Pokemon dengan Zelda BOTW ya. Hampir mirip lah, 11-12. Pokoknya game ini benar-benar berbeda. Yang dimana di sini kita sebagai seorang pemuda yang entah dari mana, from nowhere, ya saya pikir dari masa kita sekarang ya. Terus tiba-tiba kita dipaksa ke isekai gitu sama Arceus, dan ke zaman dahulu pula. Waduh, gimana nih coba. Terus udah deh, kita disuruh nangkepin Pokemon yang ada di wilayah itu. Dan menurut saya yang cukup enak di sini, tidak ada trainer Pokemon lain yang secara random nungguin kita untuk ngajak adu Pokemon gitu. Di game ini kita benar-benar diberi keleluasaan, ya freedom, untuk eksplorasi di dunia Pokemon Legend Arceus ini. Sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam trailer game pada saat mendekati perilisannya, kita bisa dengan bebas memilih mana Pokemon yang akan kita tangkap, maupun Pokemon yang akan kita lewati begitu saja. Berfokus pada Hisui Region, wilayah ini berlatar belakang pada zaman dulu gitu. Intinya Pokemon di sini benar-benar asing bagi warga di sini. Ya, bisa kita anggap 1000 tahun sebelum Masehi lah atau gimana. Dan di sini kita sebagai Survey Corps. Iya benar, Survey Corps. Yang dimana Survey Corps di sini merupakan semacam pasukan atau legiun gitu yang bertugas untuk eksplorasi keluar desa dan menangkap Pokemon pakai Pokeball gitu untuk diteliti lebih lanjut. Oh iya, di sini unsur crafting juga ada, baik itu kita nge-craft atau membuat Pokeball, buat potion, super potion, revive, stealth spray, smoke bomb, dan item-item lain yang cukup berguna saat kita eksplorasi maupun menjalankan misi. Kemudian di sini Pokemon-Pokemon di luar itu sesuai dengan tipe Pokemon yang ada di lingkungan tertentu ya. Lingkungan tertentu maksudnya ya Pokemonnya tertentu juga. Misal Spil itu ada di sekitar pantai, Pokemon tipe serangga yang ada di semak-semak, Geodude yang ada di sekitar tebing atau bebatuan, Wurmple atau Beautifly yang ada di sekitar pohon dan semak juga, Psyduck yang ada di sekitar sungai dan kubangan air, Hippopotas yang ada di kubangan lumpur, dan kalau siang hari kita akan banyak menemui Bidoof dan Starly. Sebaliknya, kalau malam kita akan banyak menemui Zubat, Golbat, Drifloon, dan lain-lain. Pokoknya di game ini benar-benar disetting sebagaimana Pokemon sesuai keadaan lingkungan dan tipe Pokemon itu sendiri. For your information, pasaran harga fisik game ini yang bekas sudah mencapai 590 sampai 600 ribuan. Dan harga baru di kisaran range harga 670 sampai 690 ribuan ya. Selisih dikit memang, karena ini game juga termasuk keluaran baru. Ya, demikian video ini dibuat. Saya harap kalian dapat sedikit banyak tahu beberapa game Nintendo Switch yang cocok untuk mengisi kegiatan ngabuburit kalian. Share apabila kalian berkenan, like apabila kalian suka atau terbantu, dan komen apabila kalian ingin menambahkan masukan. Salam hangat dari saya, sayonara.